Halo semuanya, balik lagi aku ketemu di sini. Welcome back to my channel. Di sini sekarang gue lagi pegang Galaxy S10 Plus, mantan flagship dari Samsung yang rilis tahun 2019. Dan di video kali ini gue bakal nge-review HP ini secara singkat aja buat ngeliat apakah dia masih worth it buat dibeli tahun 2021. Galaxy S10 Plus ini waktu pertama kali rilis untuk yang varian RAM 8 internal 128 itu harganya itu 13.999, 14 juta. Dan sekarang kalau kalian cari harganya itu udah turun jauh banget, udah lebih dari setengah. Harganya itu tinggal 5 jutaan, 5,5, 5,7 tergantung kondisinya. HP ini benar-benar heboh banget waktu zamannya 2019 kemarin karena hampir semua fitur di HP ini itu terobosan baru buat Samsung Galaxy, bahkan di dunia smartphone. Pertama kali ngenalin layar punch hole buat kamera depan. Pertama kalinya pakai ultrasonic fingerprint, jadi udah nggak pakai cahaya fingerprint yang di bawah layarnya. Pertama kalinya punya stereo speaker untuk seri Samsung Galaxy pakai earpiece. Pertama kalinya bisa wireless power share. Pertama kalinya juga punya ultra wide kamera dan banyak lagi yang lain. Saking hitsnya Galaxy S10 Plus ini, flagship Samsung yang sekarang itu belum ada yang bisa ngalahin penjualan Galaxy S10 Plus ini. Nah, waktu rilis Galaxy S10 Plus ini ada dua varian, yang satu RAM 8 internal 128, yang satu lagi sama RAM-nya 8 tapi internalnya 512. Tapi ini ada yang versi ekstrimnya untuk yang varian luar ya, khusus Europe sama US kalau nggak salah. Dia RAM-nya itu 8 tapi internalnya itu gede banget, yaitu 1 tera. Tapi ya cuma dijual di Europe sama US. Nah, ini pertama kita coba lihat dari desain bentuknya dulu deh. Menurut gue sih Galaxy S10 Plus ini bentuknya udah cakep banget ya. Dia bodinya tipis, cuman 7,8 mili. Terus layar depannya udah full gini ya, karena dia pakai punch hole, udah Gorilla Glass 6 juga. Walaupun sebenarnya kamera depannya nih agak gede ya, tapi lama-kelamaan sih kalian nggak bakal notice sih, di sini ada item-item buat kamera. Di bagian samping dia ada 3 tombol, yang di sebelah kanan ada tombol power, terus yang di sebelah kirinya di sini ada tombol Bixby sama tombol volume. Lanjut ke bagian belakang, ini dia back covernya udah pakai Gorilla Glass 5, dan di atasnya ada kamera yang posisinya itu horizontal center kayak gini. Dan kalau gue pribadi sih, gue lebih suka yang posisinya kayak gini ya, ketimbang HP-HP zaman sekarang yang kameranya itu posisinya itu di pojok. Ya, tapi sebenarnya sih balik ke selera masing-masing sih. S10 Plus ini layarnya udah QHD, Dynamic AMOLED, dan uniknya HP ini masih punya PPI yang tertinggi dibanding flagship Samsung yang di tahun-tahun ini, yaitu 522 PPI. Ya, untuk Samsung sih udah nggak ragu lah ya, masalah layar udah bagus banget. Kalau prosesornya Galaxy S10 Plus ini untuk yang versi Indo atau versi global, itu dia udah pakai Exynos 9820, dan ini udah oke banget, udah high-end banget. Antutunya kalau nggak salah itu sekitar 350.000. Jadi buat kalian kalau yang gamer, HP ini udah lebih dari cukup buat main game-game zaman sekarang itu masih lancar banget. Kayak Genshin Impact, PUBG, apalagi Mobile Legends itu sama sekali no lag. Dari segi kamera, Galaxy S10 Plus ini kamera utamanya itu 12 megapiksel dan sensornya itu 2,5 mili. Nah, sebenarnya sih ini udah bagus, cuman HP-HP mid-range zaman sekarang itu sensornya udah nggak beda jauh sama ini. Kualitas fotonya sendiri menurut gua kalau udah ngomongin flagship, gue pribadi ya, gue udah nggak terlalu pusing masalah hasil foto dari kamera flagship, karena menurut gua yang ditaruh di flagship itu udah yang paling oke. Kalaupun masih ada kurangnya, itu antara teknologinya belum nyampe atau mereka ya sisain buat flagship selanjutnya gitu. Tapi kalau emang mau diperhatiin lebih detail, hasil foto dari S10 Plus ini menurut gue udah di atas rata-rata, mulai dari warna, cahaya, sama ketajamannya itu udah oke banget. Kualitas videonya juga sama, udah oke banget, cahayanya nggak over, bisa rekam 4K juga, stabilization-nya juga mantep. Ya, kalian bisa nilai sendirilah dari video ini. Untuk night mode-nya ini noise-nya nggak terlalu banyak, dan bahkan gue bisa bilang ini dikit banget ya, ini udah oke banget. Tapi yang paling penting sih sebenarnya dia bisa nge-enhance daerah yang gelap, tapi dia nggak overexposure di daerah yang terang. Ini udah oke lah. Untuk kamera depannya ini juga unik, karena ini jadi satu-satunya HP Samsung yang pakai punch hole dan punya dua lensa kamera depan. Yang satu buat foto, yang satu lagi untuk depth sensor. Fitur lain yang bisa jadi pertimbangan kalau kalian mau beli Galaxy S10 Plus ini adalah HP terakhir Samsung yang masih ada headphone jack-nya. Jadi kalau kalian mau cari Samsung Galaxy yang masih ada headphone jack-nya, ini pilihan yang terbaik karena yang lain udah, yang flagship di atasnya udah nggak ada.
Lanjut kita lihat fingerprintnya. Galaxy S10 Plus ini dia udah pakai under display fingerprint dan udah pakai teknologi ultrasonic. Jadi ini memungkinkan si S10 Plus ini buat di unlock fingerprintnya dari dalam keadaan layarnya tuh mati. Fingerprint di S10 Plus ini sebenarnya udah bagus, udah cepet juga. Tapi menurut gua kekurangannya adalah posisinya nih terlalu rendah. Jadi kalau kita pegang HP kan normalnya jempolnya di sini nih. Kalau kita mau unlock HP jadi harus ke bawah gini. Terlalu rendah, jempol kita harus turun dulu. Untuk baterainya Galaxy S10 Plus ini kapasitasnya itu 4100 mAh. Ya sebenarnya kalau dibandingin sama mid-range yang sekarang itu nggak gede-gede banget ya. Ya wajar sih, karena mungkin space di HP ini udah kemakan sama fitur-fitur yang nggak ada di mid-range gitu. Untuk pemakaian realnya sih sebenarnya S10 Plus ini dia nggak terlalu boros. Dari pagi sampai malam itu dia masih tahan 10-11 jam lah kira-kira. Itu kalau kalian cuma buat chat, YouTube, ya daily sosial gitu lah. Tapi kalau kalian hardcore gaming gitu ya, gamingnya berjam-jam ya mungkin paling cuma 6 jam, 7 jam gitu udah habis. Nah, kalau untuk charge-nya itu S10 Plus sudah support fast charging, tapi belum support yang super fast charging. Dari 0 sampai 100 ya kira-kira sekitar 1,5 jam lah. Nah, tadi kita udah lihat beberapa fiturnya sama kelebihannya. Sekarang gue mau bahas minusnya dari Galaxy S10 Plus ini. Yang pertama, secara tampilan ini punch hole kameranya itu lumayan gede. Walaupun sebenarnya ya ini wajar aja sih, karena mungkin S10 Plus ini bisa dibilang HP percobaan ya buat teknologi punch hole ini. Tapi ya menurut gue ini tetap jadi minusnya aja di HP ini. Yang kedua, ini ada minus yang lumayan banyak diomongin di beberapa forum, yaitu HP ini gampang banget panas kalau kalian main gamenya tuh kelamaan. Jadi kalau kalian mau gaming di S10 Plus, kalian harus atur waktunya supaya dia nggak overheat. Terakhir minusnya HP ini adalah dari kameranya. Loh, kenapa kameranya? Tadi bilangnya bagus. Nah, sebenarnya minusnya itu bukan di hasil fotonya, bukan dari kualitas ya, tapi dari hardware kameranya. Jadi S10 Plus ini kameranya itu punya teknologi dual aperture. Lensanya itu bisa membesar mengecil. Nah, kalau kalian goyangin HP kayak gini, dari bagian kameranya itu kedengaran kayak bunyi klik-klik gitu. Kalau kalian buka kamera, tutup kamera juga dia ada bunyi lensanya. Itu bukan karena kameranya rusak atau cacat pabrik ya, tapi emang bawaan kameranya hardware-nya udah kayak gitu. Terakhir, HP ini ada fitur wireless power share atau ngebagi daya baterai dia ke HP lain secara wireless. Ada settingannya di menu, kalian tinggal nyalain, terus kalian tinggal tempelin HP yang mau dicas itu di back cover-nya. Dengan catatan, HP yang mau dicas juga bisa wireless charging. Oke guys, itu tadi review singkatnya dari Galaxy S10 Plus. Gimana menurut kalian? Apakah masih worth it buat dibeli tahun 2021? Coba kalian komen di bawah, atau mungkin kalian ada rekomendasi lain, kalian boleh juga tulis. Kalau menurut gue pribadi, Galaxy S10 Plus ini masih worth it banget buat kalian beli di tahun 2021. Yang pertama alasannya karena dia udah turun, harganya udah murah, dan yang kedua dia masih lancar buat ngejalanin aplikasi dan game-game yang keluaran-keluaran baru. So, thank you semuanya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman atau saudara kalian yang mungkin lagi nyari HP atau mau ganti HP. And see you on the next video. Bye-bye!